Ulang. Halo netizen, balik lagi dengan kita, yaitu kelompok tercinta kita. Terus sebelum itu, perkenalkan nama saya Umi Hasan Haria dengan nomor NIM 3320250003 dan bersama rekan saya yaitu Fadil Saput dengan NIM 3320250001. Oh, makasih banget Bre. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Kita bakal membahas mengenai makanan bergizi gratis yang diadakan oleh Pak Prabowo ya. Ya, betul. Mungkin ini bakal menjadi topik sensitif untuk kalian yang mendengar, tapi karena ini tugas ya pastinya, jadi kami akan mulai konteksnya ya. Dan juga agak fleksibel ya. Ya betul, santai-santai aja dulu, santai-santai. jangan tersinggung. Ini tugas, ya. ini kami karena tugas, oke? Karena Formalitas. tugas. Ya, yang penting tugas kami selesai. Ya seperti yang kita tahu ya, MBG ini sebelum diadakan sudah menjadi perbincangan. Iya, itu perbincangan. Dan jadi permasalahan ini sudah sering dibahas ya. Iya, karena pembiayaan dari program makanan bergizi gratis ini tidak murah. Sangat tidak murah. Bahkan Pak Prabowo sudah mengatakan ini dari Milu ya. Ya, dari pas debat dia mencaleg gitu. Ya, jadi dia dalam debat untuk pemilihan presiden ya, dia sudah menyatakan bahwa akan mengadakan program makanan bergizi gratis. Ya, sebagai visi misi. Ya, jika kalian ingat. Ya, salah satu bentuk peningkat kualitas pendidikan kita di Indonesia ya. Kan tapi ya perlu kita lihat juga harusnya ada sisi positif atau dan positif ya dari program makanan bergizi gratis ini ya. Ya, betul. Oke. Tanyanya bagaimana Umi? Kita mau bahas apa dulu nih, positif atau negatifnya? Dan dari sisi negatifnya dulu ya. Kalau menurut Umi sih ya, yang berita yang sedang beredar gitu kan, di sisi negatifnya itu kan banyak tuh di daerah itu kan, anak-anak yang udah keracunan dan sampai ada kasus kematian kan? Iya. Sampai ada kasus kematian gitu. Nah itu kan apa mungkin dari bahannya atau mungkin dari cara masaknya atau penyajiannya? Iya kan kita kan nggak tahu kan. Ya benar. Kita kan nggak tahu oknumnya kayak gimana, apa dari oknum yang pembuatannya atau dari atasan. Iya, kita kan nggak tahu. Ya. Mungkin ini salah satu pembelajaran atau salah satu evaluasi ya bagi program ini. Karena ini bukan bentuk hal yang mudah, karena program makanan bergizi gratis ini kan luas. Bukan hanya di satu daerah, hanya di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Dan ini juga memakai biaya yang sangat banyak dan juga sumber daya manusia yang sangat banyak pastinya. Dan kita tidak mudah untuk mengelolanya ya. Dan sudah Umi bahas juga tadi mengenai keracunan ya. Keracunan sampai masuk rumah sakit itu kan kayak kalau yang saya dapatkan, yang sudah saya riset, banyak spekulasi makanan gizi gratis ini bisa teracun. Apa aja tuh? Penyebabnya yang pertama itu karena pastinya basi. Pasti basi. Banyak orang yang menyimpulkan bahwasanya ketika makanan itu panas, mereka saling panas, kemudian itu tuh jadi aroma mereka tuh saling. Karena yang uap yang masakan itu kan naik kan, jadi cepet basi pas mau ngantar ke sekolahannya. Karena kan itu kan dimasak malam kan, kita kan tahu masak malam atau masak pas subuh. Kemudian disiapinnya lama. Nah, terus pas sudah diantar, rupanya udah basi, udah ada waktunya basi kan. Nah, ya itu mungkin dari spekulasi beberapa orang. Nah, ada juga yang bilang dari ahli gizinya salah menentukan bagaimana resep makanannya. Dan ada juga yang bilang bahwasanya
pemilihan bahan makanannya itu tidak kurang tepat. iya bukan kurang tepat Umi, Apa lebih ke apa? lebih ke tidak sempurna, jadi basing milih gitu. Jadi setelah dimasak tidak dipilih lagi, ternyata ada beberapa bahan makanan yang sudah jelek, bahannya sudah jelek, kualitasnya sudah jelek, jadi itu yang bisa membuat siswa-siswa kita teracuni. Bisa Ya bisa jadi seperti itu. Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana mungkin ya. karena ada apa yang lain. Nah, ya mungkin itu jadi bahan evaluasi yang harusnya jadikan evaluasi ya bagi program ini ya. Nah, bagi program. Kami mengatakan ini semoga ada evaluasi kelanjutannya. Ya ini kan sebagai pembelajaran kita masing-masing gitu, kita kan sebagai warga Indonesia nih saling mengerti ya, warganya kan seru, setidaknya yang atasnya juga seru. Kok banyak nyamuk nih ya? Kayaknya minyak telon bagus ini. Pakai gratis kok, biar nggak digigit nyamuk guys. betul. Jadi aroma wangi ya. Baunya juga wangi kan? Ya. Jadi Balik lagi seperti kayak bayi loh. Iya, pakai minyak telon guys. Ya, betul. Oke, itu. Ya. Gitu kan Mi? Betul. Ayo. Lanjut Mi. Kita lanjut ke sisi positifnya ya. Ya, coba sisi positif. Kalau menurut Umi posisi positifnya itu mungkin anak-anak kan jadi mendapatkan gizi ya. Terutama kan dia mendapatkan di situ kan isinya buah, daging, sayuran, sama nasi. Nah itu kan sudah cukup tuh. Kita tapi kurang satu, kacang-kacangan. Seharusnya ada juga kacang-kacangan. Ya, Tapi positifnya setengah tuh jadilah aduh gitu. Iya benar. Jadi yang dimana siswa-siswa ini yang harusnya kekurangan gizi, yang makannya kurang, kadang kurang. sehari di rumah tuh sekali makan, dan itu pun tidak tidak pantas ya, dibilangnya ya seadonya makan. Jadi dengan program makanan gizi gratis ini itu bisa membuat gizi-gizi siswa itu terpenuhi ya. Jadi mereka bisa memaksimal pola pikir mereka juga, benar kan? Biar apa sih kalau tuh nggak kekurusan tuh apa kurangnya stunting ya? Stunting apa gitu nah. Ya. Itu bisa meningkatkan kualitas otak kita juga guys ya, dengan mengkonsumsi gizi yang sesuai untuk memerlukan tingkat otak kita, meningkatkan kualitas otak kita guys, gitu guys. Nah itu dari sisi positifnya. Mungkin masih banyak juga sih dari sisi positifnya. Ada lagi nggak kira-kira? Apa ya? Kalau menurut Umi sih ya sisi positifnya juga kan jadi anak-anak kan yang jarang makan siang nih kan biasanya tuh males gitu. Itu biasanya kadang ada nih teman Umi bilang aduh males minumnya, males makan, nggak enak makanannya kan. Nah semenjak ada makanan gizi gratis ini teman-teman Umi itu jadi nafsu makan gitu. Jadi biasanya juga kalau kita di sekolah-sekolah dulu tuh udah sholat zuhur tidur. Iya betul. Kita nggak mau jajan, kita nggak mau konsumsi makanan, cuma kita mau istirahat tidur di kelas gitu. Nah mungkin dengan makanan gizi gratis ini kan kita mewajibkan kita makan untuk kayak makan siang harus ada makan siang. Jadi kita bisa full energi lagi ya, kayak pagi hari gitu. Itu bisa menutupi kekurangan pemalas siswa kita. Nah, ya saya juga salah satunya yang malas makan siang guys. Nah ya maksudnya ini pasti ya. Umi malas makan siang. Sebenarnya tuh malas, tapi ya ngunyah-ngunyah gaya daripada kena marah kan. Ya terpaksa gitu. Jadi ngomong kurus nih kan. Nah itu siapa tuh omongan tetangga ya? Iya. Aduh. Cukup. Itu bukan omongan DPR. Aduh, panas. Aduh, merah. Wih, merah ini. Omongan DPR apa keputusan DPR? Aduh, pusing. Pusing. Kalau pusing pakai apa? Pakai apa nih? Ijo-ijo apa nih? Apa tuh namanya tuh? Balsem. Jadi kita juga olesi guys ya. Kita colek aja sedikit karena colekan sedikit aja udah hangat, udah membantu menghilangi rasa pusing ya.
pusing pusing urusan negara atau pusing urusan uang nih, uang karena di pajak, aduh di korupsi, aduh, aduh atau dikitnya lapangan pekerjaan, aduh no banget ya, no aduh banget, kepleset, aduh, aduh aduh. Udah agak penting lagi nih, nah udah agak penting lagi sih, udah nggak mikirin bagaimana lapangan pekerjaan yang sedikit, aduh nah ya gitu lah Umi Ya, ya, gitu lah. ya, jadi pakai balsem guys ya. ya Guys. Ada Umi, kita mau bahas apa lagi soal NBG? setelah NBG ini kan kita nih ada berita terbaru nggak? Apa tuh? Ada nggak yang terbaru? Ada nih, kenapa ya? Saya pikir dulu. Foto kasus keracunan lagi. Aduh, keracunan apa lagi tuh? Aduh. Jadi tidak ada kan? Iya. Ya, kasus tentang yang baru-baru nih yang anak SMA dipusing-pusingkan, tau nggak? Oh, nggak tahu tuh kenapa tuh nih, coba bisa Tentang cerita. TKA. TKA, kenapa tuh TKA nih? Katanya kan TKA itu salah siapa tuh yang bilang pemerintah atau apa gitu bilang kayak gini, ini salah gurunya bukan salah sistemnya. Yang lagi hot-hotnya itu coba mau riset dulu, coba mau lihat dulu beritanya, ada nggak coba. Pasti ada. Belum tahu nih beritanya bagaimana nih. Itu Apa ini? pasti tahu lah yang bagi-bagi anak SMA yang sedang musim sekarang yang nilainya anjlok ya, katanya untuk membantu masuk kuliah. Apakah itu betul? Yang apa tadi? TKA. TKA. Yang berita TKA yang terbaru yang tentang masalah sistem atau masalah gurunya gitu. TKA. TKA ya. TKA. Nah itu namanya kejeblok. Halo. Sejujurnya ya dari adik-adik kelas saya gitu kan udah pusing banget ngerjain TK. Tahu kan yang kasus lagi yang itu pas mulai TKA yang dia nyontek pakai behel. Lah, kok bisa nih? Ada, dia kan kayak gini. Bukan behel lah, dibocori. Jadi dia tuh nge-live kan, dia kan ini kan iya, TKA, tahu. nge-live dia tuh Jadi disebarin soalnya. jadi kayak yang sesi pertama itu ya, ini ada 2 sesi nih, sesi pertama sama sesi kedua. Sesi pertama udah ngerjain tuh susah payah, ya sesi kedua nge-live. Sakit nggak? Capek lah. Capek, benar. Kok bisa disebar gitu ya? Nah, menurut Fadil nih, tanggapan Fadil tentang yang Umi ceritain tadi kayak gimana? Ya harusnya itu rahasia ya bagi kita siswa kan. Tidak adil rasanya kalau soalnya sudah tersebar. Jadi mungkin yang tahu soalnya sudah tersebar dia bisa mencari itu, tahu dulu jawabannya apa, tanpa dia bisa belajar dulu, tanpa dia bisa mencari tahu terlebih dahulu. Nah, beda dengan siswa yang mengerjakannya tanpa tahu soal. Jadi dia kan harus lebih usaha ya belajar kan, karena dia tidak tahu soalnya apa. Kalau kita sudah tahu soalnya, tak boleh kita belajar yang lain. Kita cuma mempelajari atau menghafali apa yang bakal dikeluarkan di soal, benar kan? Itu ya sangat tidak adil ya. Nah, ada lagi nih Del. Coba. Yang masih tentang TKA sih, kan sebenarnya itu kan kurikulum baru kan kita ini ya. Ada kurikulum baru. Nah, terus TKA itu kan baru, buka bukunya juga kan masih baru-baru nih ya. Nah, pas saat ujian itu kan mereka kan udah beli buku tuh di online tentang TKA gitu kan ya. Nah, tapi sayangnya gitu di buku yang udah mereka pelajari ada yang nggak masuk di soal ujian TKA tersebut. Bisa. Ya kan karena ini baru. Seharusnya Seharusnya itu kan yang atas alangkah baiknya sudah membuat bukunya jika sudah memang
untuk kita adakan PKA untuk mempermudah anak-anak masuk kuliah. Oh iya. Alangkah baiknya kan buat bukunya dulu kayak gimana rinciannya, baru dijual belikan. Ya mungkin nanti mikir, loh untuk apa diperjualbelikan, kan di atas kan seharusnya memberi warga-warganya kan gratis segala macam, pendidikan gratis, buku gratis itu kan. Tapi kan kalau secara masuk akalnya itu kan alangkah baiknya tuh setidaknya bikin kisi-kisinya aja, bukunya soalnya kayak gini, kayak gini. Kalau nggak ada bukunya kan itu agak susah untuk dipelajari, dan guru-gurunya juga kan bingung apa yang nggak mau dipelajari untuk anak-anak TKA ini. Nah, harusnya negara itu memberikan kisi-kisi Om, Iya, ya. Jadi gitu. kita memberikan arahan, ini TKA isinya apa banyak, apa yang penting, apa yang bakal keluar di dalam TKA, dan juga itu membuat guru-guru bisa mengajarkan apa yang mau diteskan. Kan ya TKA ini kan tesnya kita tidak tahu soalnya. Jadi guru-guru itu kan tugasnya membantu untuk siswa ini belajar. Nah, oleh karena itu kita memerlukan kisi-kisinya, atau kita memerlukan daftar pusaka misalkan ya apa yang rinciannya apa yang bakal dikeluari. Jadi itu bisa dipelajari dan bisa lebih mudah dipahami ya, karena banyak siswa kita baik itu sudah ada rinciannya, sudah ada kisi-kisinya, bahkan nilainya udah anjlok, apalagi dago kan. Ya, ini kan jadi kesalahan fatal, apalagi kalau ada buku-buku TKA yang tersebar misalnya untuk mempelajari ya, kita kan tidak tahu itu benar atau salah kan ya, ada bahkan di soal TKA itu nanti atau enggak. iya benar ya, bahkan tadi aku kata Umi ada bukunya kemudian tidak keluar di TKA. Iya, ada yang tidak masuk, ada yang masuk itu kayak setengah-setengah. Ya itu ya mungkin 50-50 benar ya kan ya tapi kan maksudnya itu harusnya bikin yang lebih rinci lagi lah, yang maksudnya itu jelas arahnya TKA ini materinya bakal kemana bukan Umi? Nanti bisa dipelajari untuk yang siswa-siswanya kan, untuk katanya untuk mempermudah masuk kuliah. Ya mempermudah masuk kuliah kan ini mempermudah ya, apalagi kita harus membeli kayak itu, harus mengeluarkan uang lebih lagi. Jadi apa gunanya sekolah sebenarnya? Ya. Kalau kita dikit-dikit keluar uang, nggak sesuai itu artinya. Belum lagi SPP lah, belum lagi keluar lain. Nanti uang kas kita kan nggak tahu mau keluarnya gimana. Mungkin ada siswa-siswa kita yang habis juga mau mengincar universitas top dengan melakukan les ya. Jadi kita udah tahu ya, maksudnya itu harusnya negara itu mempermudah para siswa untuk belajar. Ya, mungkin tadi yang kita pertama kali bahas tadi MBG itu salah satu upayanya ya, tapi untuk membantu gizinya ya, dengan dalam kesehatan ya katanya ya. Kan tetapi percuma kalau siswa kita sehat, otaknya sehat, tetapi pola pikirnya rusak. Benar kan Nami? Betul ya, sekali. seperti yang salah satunya tadi, kalau kita sudah makan MBG, tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, otak kita udah ada nutrisi juga, mudah berpikir. Tapi ketika kita ingin belajar, kita malah malas-malasan kan, tidak ada metode pembelajaran yang bagus yang bisa diterima otak siswa yang hanya memikirkan capek, udah belum belajar pun udah males kan. Sering banget itu terjadi. Mungkin kita sudah berusaha itu, berupaya untuk meningkatkan kualitas otak para siswa, tetapi dalam apa sih namanya, kinerjanya malah kurang ya. Karena takut lebih sensitif nih, ada nggak topik lain gitu? Topik lain apa ya? Kalau soal pendidikan aku mau masih di MBG. Bebas sih, yang penting kan berita terkini. Berita terkini ya. Berita terkini. Kalau kita pastinya soal pendidikan ya, karena kita dari awal bahas pendidikan kan. Iya, dari awal kedua tadi. Mungkin kalau dilihat-lihat sekarang ini ya, sepertinya yang jadi guru ini semakin sedikit nih. Nah,
Benar kan nih? Kenapa tuh? Iya, Iya betul. benar. Ya kalau kita lihat dari segi pandang pekerjaan, pastinya kita pengen punya lapangan pekerjaan yang enak, ya kan, yang nyaman bagi kita, yang gajinya sesuai. Sesuai ya, nggak masuk akal kerjaan udah banyak tapi gajinya nggak sedikit. nggak sesuai. Kadang ada yang cuma digaji 100, 200. Iya, itu yang mungkin penyebab membuat guru-guru di Indonesia itu semakin sedikit ya, ya. Hanya melakukan formalitas mengajar, tidak ada rasa ingin mengajar yang kuat. Iya, kayak ya, ingin mencerdaskan bukan anak bangsa, gitu. Hanya sebagai apa ya? formalitas. Iya, Kayak bukan maksud menyinggung guru atau gimana, tapi kan ya gini keadaan kita sekarang. Ya seperti itu ya. Guru itu bagus kok. Bagus. Ya, tidak semua guru seperti itu. Maka tapi sebenarnya kebanyakan guru itu tidak ini ya, tidak apa sih bilangnya itu, tidak yang sangat-sangat berdampak ke murid. Ya, kayak ya. Semangat kayak kurang semangat gitu. Ya, jadi kalau ada murid yang nakal gitu kan, ya sudah dibiarkan saja. Tidak ada upaya-upaya yang membuat murid itu tertarik akan belajar ya. Ya gimana ya Del, kita udah kerja keras nih awal-awal, kadang di dunia kerja tuh kan ada nih yang teman-teman kerja kita menyinggung kayak gini, menyinggung contohnya nih ya, si A disinggung oleh si B, padahal teman kerja itulah di kantor. Nah kayak gitu, karena jadi bikin males gitu, nggak excited di tempat kerja tersebut. Itu alasan yang pertama biasanya itu terjadi di dunia kerja. Lalu yang kedua ya seperti biasa gajinya. Itu yang paling sensitif harusnya ya. Itu gajinya. Ya karena kita lihat honorer sekarang gajinya ini atau ini yang paling dulu yang paling besar paling cuma ini. Iya. Kalau yang Fadil baru lihat itu dinaikkan 400.000 jadi gaji honorer itu lupa di daerah mana itu, jadi gaji honorer itu dinaikkan dari 300.000 menjadi 400.000. Ya itu mungkin bayar wifi beda terbayar itu langsung habis kayaknya. Iya. Misalnya bagaimana ya, mungkin pemerintah harus lebih peka lagi ya ke pendidikan ya. Bagaimana bisa menarik guru-guru yang hebat, bagaimana bisa menciptakan lapangan pendidikan yang kuat ya. Nggak semua orang itu kan ada uang untuk PPG atau kayak gimana ya, gitu kan. Jadi mungkin naikin sedikit, terus untuk yang apa yang kalau udah guru yang udah lulus banget tuh apa namanya? Betul ya, PNS. Ya PNS, nah yang PNS kan mungkin dinaikin juga. Ya bisa jadi. Ya kemarin kan tapi Pak Prabowo mau naikin. Iya, jadi 10 juta, cuman kayaknya belum terrealisasi. Belum ya? Iya, nanti mungkin tahun depan mungkin ya, semoga amin. Iya, cepatnya ya. Betul. Ya. Itu dari guru ya. Iya, kalau kita mau bahas pendidikan kayaknya nggak bisa habis ini. Ini karena dari banyak nih kasusnya. Banyak banget. Nah, dari MBG tadi sudah kita bahas ya. Kemudian dari siswanya, dari gurunya, ya, juga mungkin dari lingkungan sekolah ya, nah, jadi kebanyakan juga lingkungan sekolah kita nggak yang bagus-bagus amat ya, bahkan yang mencapai standarisasi aja dikit, banyak yang nggak nyampe standarisasi sekolah ya, kecuali sekolah negeri. Sekarang banyak sekolah-sekolah swasta yang ingin berdiri sendiri, tapi ya apa adanya gitu. Karena kan mungkin nggak didukung yang di atas, kita kan tidak ada hal. Iya benar. Itu harus ada donaturnya baru bisa. Itu untuk swasta. Terusnya sekolah itu tidak harus dibeda-bedakan ya. Betul. Sebenarnya bagus semua mereka tuh. Tergantung ya, pendidikan kita bagaimana lagi ini ya. Sama lingkungan juga kayak gimana. Ya.
Emang Umi nggak capek? Sejujurnya ya guys, ya kayak gini capek. Tapi karena kami mengincar reward yang sangat Wow, menggiurkan iya, kan. Jadi kami ini bingung. Jadi kali ini mau nyeping apa gitu. Udah 3 kasus yang kami bahas. Iya, ada MBG, tentang TKA, terus tentang pendidikan, guru ya, guru yang siswa. tentang gaji-gaji. Iya, Apa lagi nih kita mau bahas? Apa ya kira-kira? Apa kita sediaman aja guys? Sediaman. Sediaman. Ini sampai sejam lah sediaman gini. Mau. Kamu apa kali ya? Nanti kena hujan nggak di komentar? Jangan. Belum lagi ini mau di upload di YouTube. Iya, di YouTube aja. Jadi kalian jangan like, Jangan hate subscribe. comment. Ya, jangan hate comment karena ini cuma sebuah formalitas ya. Iya. Hanya sebuah Kata-kata yang ingin diucapkan. basing diucapkan. Iya, basing diucapkan. Tapi sebenarnya itu ada fakta. Ya. Tapi ya karena Ada. kami mungkin belum merangkai kata, jadi agak mungkin bagi kalian agak kasar gitu. Karena first time juga kita Iya, first time podcast. podcast. Ya, kita first time. Jujur, Iya. saya pun tidak pernah nonton podcast. Ya Allah, kudetnya nih. Mohon maaf kudetnya. Kalau Umi tidak pernah nonton Deddy Corbuzier gitu. Nonton tuh sekali lewat agak kurang bagus, sebenarnya bagus. Allah Akbar, bagus ya, bagus. Tapi mungkin nggak diminat di Uminya. Oh ya. Ya kalau Fadil sih ini minat sih sedikit. Kadang ada yang tema-tema dia bagus ya diambil ditonton di videonya gitu Umi. Ya. Jadi kita baru first time ya Umi podcast. First time banget. Newbie. Ya. Ya benar-benar pemula. Kan kita nggak tahu apa yang mau kita omongin. Ini udah berapa menit itu? Itu 26. 26, masih sisa 34 menit lagi guys. Ya, lama ya. Kita mau nyari materi dulu. Dari materi lagi apa yang ingin Ya. kita bahas. Jadi kita mau bahas apa? Tentang pendidikan lagi. Kalau pendidikan apa? Hari ini kan udah tentang yang atas gitu, tentang yang bagian tahta tertinggi. Waduh, apa tuh Mi? Yang tadi Oh, ya, sudah tahta kita singgung tertinggi ya. Nah, apakah kita ingin membahas tentang warga-warga kita? Oh, iya. Tentang yang Apa? murid-murid kan banyak itu kan kasus pembulian, Oh, benar kasus itu, yang Mi. apa sih Iya, kata iya, tuh iya. kayak ngesok apa kok ngesok itu kan ngesok apa kayak tantang tenteng banget gitu bahasanya. Jadi Ada nggak yang kamu tahu? yang saya tahu ya, Ya, pastinya pembulian ini. Karena pembulian ini sangat banyak ya. banyak nih. Banyak yang mana? banget. Pilih. Iya. Dipilih. Dipilih banyak banget. Yang mana? Sampai itu ada yang mati ya, dibully sampai mati. Bahkan dia sampai diperkosa dulu. Nah, Kan pembulian itu itu 1 versus berapa dibully kan kasihan ini ya. Hilang. Iya. Kena psikisnya, kena Iya, otak, kena banget ya. nggak pakai akal, makainya dengkul. Iya benar. Pakai sikil. Benar banget ya, apa tujuan pembuli itu ya. Dapat apa tidak, dapat dak enak hati yo. Nah, Umi ada cerita. Apa tuh nih? Coba. Nggak tahu ya, ini beliau tahu enggak. Tapi tangkapannya. Coba. Umi mau jadi punya temen nih. Umi anggap A ya. Si A ini banyak banget tanya. Terus tuh dan si A ini kan kayak ngomong si B kan si B ini kan ini Umi ini sama si B gitu kan. Deketan lah duduk. Nah si A ini ada di sini. Dia ngomong besti ini. Kau nih sebenarnya deket gak dengan keluarga kau? Agak kasar gak sih? Bos. Kan Umi itu kan ngomongnya sudah jadilah. Itu kan jadi dia masih ngomongin ini boleh gak minta nomor kembaran kau? Kan dia punya dia nih dua beradik ada kembar tapi beda sekolah. Oh ya. Nah dia minta ini terus dia ngomong ada gak nomor bapak kau?
nangis. Oh iya benar nih. Dia nangis ya, Umi menangis lah dengan ngelawak. Ya. Terus ngomongnya, Umi ngomong dengan yang ini dulu. Sudah dia bilang, kau tuh kayak ngebully. Salah dak omongan Umi ngomong ke itu ngebully. Benar. Terus ya, dia ngomong, tidak, aku tidak ngebully. Jadi tanggapan Fadil itu tuh ngebully aku tidak si A ini. Dia mungkin bagi dia caranya seperti tidak membuli, tapi apa yang dilakuin, apa yang diucapinnya atau apa yang diniatinya itu seperti membuli. Secara tidak sengaja sama udah secara dia udah ini sadar. Ya, karena itu pertanyaan sensitif. Iya. Ya, yang harusnya tidak ditanyakan malah ditanyakan. Itu kasus nyata di depan mata saya. Oh, itu kapan? Itu pas kelas 11. Lama ya? Lama. Kejadian lama sih itu. Dia mbak nonton. Ada lagi nggak mungkin kasus Fadil? Kita bahas yang nyata-nyata aja, yang ya sifat manusia yang sungguh melucu gitu. Ya, tapi kita tuh tidak bisa memandang sebelah mata ya soal pembuli, karena bisa jadi dia waktu SD pembuli, SMP dia berubah, SMA dia berubah. Kan banyak juga mantan napi yang dia bertobat kemudian menjadi salah satu tokoh, ya kan. Ya mungkin kalau dari Fadil ya, cerita pembulian ini banyak sih, karena Fadil kan cowok tuh, ya kan, teman-teman cowok itu ya, jadi agak candaan itu agak kasar. wah benar banget, kemudian apa ya, toksik ya. Iya. Benar-benar Sebenarnya toksik itu. mereka tuh bagus bercandanya tapi susah memilih kata saja. Iya benar. Bahkan ada orang yang bercanda berlebihan berlindung dengan kata baperan. Nah, benar kan? itu Iya, seringnya kayak kayak kau tuh baperanian, Iya, kau tuh aku cuma baperan. main-main. Iya. Nah, Tapi kata-katanya tuh tidak bisa ditoleran. iya. Kata-katanya tuh dia sangat menusuk ya. Iya, dia kayak ada kata ini tadi yang kita bahas tadi tentang keluarganya lah, kan kita udah tahu apa yang dibalik dari keluarga itu. Diselidiki sampai Iya. melesok-melesok tuh maksudnya apa? Nah, kemudian dia ngomong baperanian, kan kayak aduh. Agak gimana? Dia mau kurang ajar, agak taunya dia punya masalah lebih parah dari kita. Terus dia nanti pas kita bilang itu langsung sensitif. Nah, Dia, iya. jadi Kita tidak bahas- berbanding terbalik ya. Kita balikin ke dia, kayaknya tandaan dia kan balikin kan gitu kan, dia marah-marah. Itu antara kita mau nasihati, nanti dia ngomong is kalau ini sok suci nih, nah kan agak kayak mana itu. Iya benar. Ya, harusnya kita tuh sesama manusia tuh ya saling mengerti ya, saling membantu, karena kita makhluk sosial ya. Jadi kita tuh harus saling menopang satu sama lain. Kayak saling ngerti, oh dia ini kan sensitif, keluarganya kayak ini, sudahlah bro, apa kayak mana. Udah usah dibahas Iya, ya. udah usah dibahas. Biarlah pribadi orang ya. Kalau dia cerita baru kita sabar ya, baru kita semangati dia. Itu guys. Jadi kalau kalian mungkin punya temen yang Kayak lingkungan- kalian lah tahu gitu lah, Iya. ini omongannya sensitif, sudah tolong omongin dia, stop. pembahasannya menyinggung dia ya. Gitu. Jadi kalian Apa? stop gitu. Karena dari berawal dari situ biasanya terjadi pembulian tadi ya. Betul. Nah, jadi bisa jadi ada dendam nanti kan. Iya. Bahkan Nah, ada itu dendam itu yang susah. yang bahaya ya. Bahkan ada siswa itu bisa jadi teroris ya. Dia bawa Bisa. bom, dia terus bahkan di Amerika itu ya Banyak kasus bawa senjata, bom, Umi. ya, karena kan Iya. senjata kan dilegalkan di sana. Iya benar Mi. Jadi mudah dibeli. Nah, makanya kalau bisa di Indonesia juga jangan kayak gitu, walaupun udah pernah terjadi kasus bom itu kan. Benar-benar Nah, sering, malah udah sering banget ya. Dia Iya. termasuk sering gitu ya di negara seperti di negara kita ini. Harusnya tidak ada kasus-kasus seperti itu ya, Iya. karena hal-hal kecil seperti pembulian ini ya. Nah, jadi pembulian ini bukan termasuk hal kecil malah sekarang ya, malah menjadi faktor besar dari pembunuhan itu ya. Nah, karena sampai bisa tadi kan kata dia sampai ada pemerkosaan itu kan Wah, agak itu. mana iya, di mana letak pemikirannya, Otaknya ya, itu letak kayak otaknya itu di mana gitu. diomongi kasar kayak mana. Terus kan ada nih yang
kan itu kan diperkosa kayak Fadil ya. Hmm. Dia kan pasti uang tuh kebanyakan ngomong suruh tanggung jawab, sedangkan lelaki tersebut itu tuh tidak benar kan. Tapi dalam agama kan harusnya ini apa dinikahkan yang orang-orang tersebut ya. Iya. Tapi tidak adil nggak sih Fadil? Iya, Di sangat adil. sakit. Benar. Terus ada kan yang ini ya, Umi semalam tuh ketemu di IG kan berita ya, polisi. Apa tuh? Oh iya. Polisi, Pak Pulis. Polisi, polisi, Polisi. ya, Pak polisi. Seorang ini wanita kan, Iya. terus dia bertanggung jawab dengan menikahkan, dinikahinya. Dia kembalilah bekerja lagi, berdinas pakai mana tuh ini. Iya. Terus itu dia dipecat lagi karena melakukan kasus KDRT. Nah, jadi kayak sama bohong nggak sih untuk menikahkan korban terhadap pelakunya? Ya, karena sudah rusak dulu nih ya. Iya, Dari kejadian yang dari di awal tuh sudah bisa kita tentui ini sangat toksik ya. Iya. Itu kan sifat toksik itu kan racun ya. Iya, Tahu lah kalau sifat racun itu semakin lama semakin ini menyebar kemudian membunuh ya kan. Nah, itu sangat-sangat tidak bagus ya. Takutnya nanti yang wanitanya ini jadi samsak, jadi pelampiasan. Ya. Itu bahaya. Ya, jadi bisa jadi trauma juga nanti Nah, dia. itu lagi jadi gila. Iya, atau bisa jadi bunuh diri. Nah, Itu sangat itu manusiawi ya. dosanya besar ya. Besarnya gitu. Dari hal-hal kecil seperti itu ya. Jadi kita tuh jadi manusia itu harusnya memikirkan perasaan lagi ya, ya. Perasaan apa yang pengen kita tindakan itu harus kita pikirkan lagi gitu ya. Jadi seperti pembulian gitu, ejek-ejekan, mungkin dari hal-hal kecil seperti itu yang membuat kejadian besar ada. Ya. Nanti jadi musuhan, Ya. saling senggol-menggol. Jadi tidak senang gitu ya. Iya. Jadi ya mungkin ini jadi bahan evaluasi buat kita ya. Iya, untuk pribadi kita masing-masing. Mungkin untuk kedepannya yang siswa-siswa kan udah gede tuh, atau adiknya ya tolong dibilangi perkataannya dijaga kan, soalnya kan sekarang kan udah zaman gadget nih. Alangkah baiknya tuh dipakai dengan benar. Ya benar Umi itu. Kan ada kan kayak di HP tuh dipasangi kontrol orang tua. Oh iya ada itu. Nah itu dipakai itu dipakai, ada aplikasinya itu dipakai. Memang kesannya itu kayak mengekang anak, akan tetapi Itu kan demi kebaikan. iya demi kebaikan juga gitu. Takutnya anak-anaknya ngomong kotor gitu, padahal ortunya tuh udah jagain, tapi kan kita nggak tahu kan pergaulannya. Ya kan seperti yang Umi udah bahas tadi ya soal gadget Umi ya. Jadi anak-anak di Indonesia sekarang nih gen alpha Umi ya. Gen alpha tuh gen gendeng. Gendeng. Gen alpha ya, bisa merusak otak. Ya gadget ini bisa merusak otak. Saya tuh punya anak ponakan ya, anak kecil ya. Terus itu sering nonton anomali gitu. Apa sih namanya? Labu apa tuh? Yang bim-bim bertebing. Iya seperti itu anomali. Apa tuh lupa namanya? Iya anomali. Ya anomali itu tuh bisa merusak pola pikir anak ya. Mungkin tontonan anak itu bisa lebih kita pilih lagi ya, kita pilih lagi apa yang bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan pola pikir anak, bisa mengembangkan potensi otak anak. Karena tontonan itu mungkin anak seperti terdengar senang, ketawa kan, akan tetapi bisa merusak psikisnya, bisa merusak pola pikir otaknya. Itu mungkin jadi evaluasi juga untuk orang-orang tua di Indonesia itu tidak memberikan gadget untuk anak di bawah umur 8 tahunan ya, 9 tahun, 10 tahun ya. Jangan dulu sampai berapa. Kalau memang ada untuk keperluan sekolah mungkin bisa dikasih ya, dulu. tapi tidak dibatasi ya. Dibatasi masih. Kita ditonton-tontoni dengan hal-hal yang tidak perlu.
harusnya umur kecil itu kita perlu rangkulan dari orang tua. Ya. Jadi ini sebagai salah satu peningkatan pendidikan di Indonesia ya Umi ya. Kalau saya tuh pernah meriset tentang pendidikan ya Umi ya. Jadi permasalahan pendidikan di Indonesia ini kalau yang saya riset itu bukan dari pemerintah. Apa sih maksudnya tuh faktor utamanya ya. Jadi masalah utamanya itu bukan dari pemerintahan atau dari kurikulum, karena negara kita ini pengubahan kurikulumnya sangat sering nih kan. Udah berapa kali kan dari tahun awal pendidikan Indonesia itu kurikulum sangat sering berubah ya. Itu zaman kita ya kan 13 itu ya. Jadi Umi, pendidikan kita di Indonesia itu adalah kurangnya pendidikan dari orang tua. Karena apa Umi? Karena pola pikir anak itu cepat tanggap itu dimulai dari umur yang kecil Umi ya. Lupa berapa tahun itu Umi, mohon maaf ya. Ya mungkin kalian bisa koreksi. Sebenarnya tuh bisa dari bayi kalau ortunya tuh mulai ada komunikasi, kayak kan ada kan sekarang pengajarannya tuh di YouTube, di IG, cara mengajar bayi itu bisa ngomong mama atau papa, kan ada yang kayak gini ya, kan A I U E O, dia jadi bisa ngomong dikit-dikit walaupun nggak jelas gitu ya. Bahkan Umi ya peningkatan kualitas otak anak itu dimulai dari waktu hamil Umi. Nah itu karena ibunya itu karena sering baca buku juga. Jadi kualitas makanan yang masuk di ibu, nah itu memberikan gizi yang cukup ke anak di dalam ketika dalam perut Umi ya, dalam untuk pertumbuhan mereka menjadi bayi gitu, Umi. Kemudian Umi kalau kalian sering ya lihat itu mungkin ini agak agamis ya, anak-anak yang sering dibacakan Quran, ibu-ibu yang lagi hamil dia sering dibacakan Quran gitu. Sebenarnya itu menjadi apa ya, sugesti ya kayaknya ya, kayak sugesti. Jadi anaknya itu kayak jadi anaknya itu pas lahir itu kayak kayaknya kenal gitu. Kan sering terjadi kan dengan kalian, kayak walaupun kalian nggak pernah dengar lagu ini ya, ortu kalian pas hamil dengar lagu ini kayak kok kayak kenal ya, padahal itu padahal nggak pernah dengar gitu. Jadi kita dari kecil, dari umur 1 tahun itu sering dibacai ayat-ayat Quran kan. Mungkin mohon maaf ya agak sedikit, mungkin kita sering diajak bahasa. Kayak gini nih yang pernah saya riset itu soal bahasa. Jadi kan kita itu manusia itu tergantung dari orang tuanya Umi. Kalau kita dalam kalau kan Fajr kan belajar agama tuh. Nah jadi apa yang orang tuanya agamai itu turun ke anaknya. Contohnya orang tua kita Islam itu turun ke Islam. Sama baik kayak bahasa Umi. Jadi kalau orang tua kita berbahasa Indonesia, pasti anaknya berbahasa Indonesia. Nah, jadi ada salah satu ustadz saya itu, dia waktu anaknya lahiran ya, istrinya lahiran, kemudian punya anak, dia dari kecil anaknya diajak belajar bahasa Arab. Iya kan ada kan yang sering ibunya tuh yang bilang pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris biar anaknya pas kecil tuh bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah jadi anak itu dia umur 4 tahun bisa bahasa Arab dan dia tidak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tinggal di Indonesia. Jadi kayak gimana tuh? Jadi dia udah umur 5 tahun 6 tahun baru belajar bahasa Indonesia. Jadi dia sambil baca tulis itu belajar bahasa Indonesia. Cuman dia berbahasa Arab. Jadi setengah-setengah gitu. Iya. Cuman dia karena udah sering diajak bahasa Arab, jadi dia berbahasa Arab gitu. Jadi ini mungkin menjadi salah satu faktor terbesar bahwasanya orang tua itu sangat penting dalam pendidikan anak ketika masih kecil. Nah, jadi anak-anak yang mungkin tidak diberi asupan pendidikan yang cukup ketika masih kecil, malah diberi pendidikan atau ya yang tidak, atau bisa dibilang dimanjakan lah ya. Sekarang ini banyak orang tuh ibu-ibu atau anaknya kena marah dikit, itu anaknya ngadu ke ibunya, terus nanti bawa hukum gitu. Maaf atau nenek biasanya nih misalnya anaknya salah, terus masih dibener-beneri kayak gitu kan. Ini masih dibener-bener. Jadi itu sering. Iya benar kan. Nah, jadi anak itu kayak merasa
oh tidak apa-apa aku ngelakuin kesalahan. Nah, Agit pasti dibener itulah. Nah, salah satu contohnya lagi Mi, kalau anak mau nangis, mau pengen sesuatu, terus dia nangis, ya. Kalau nangis kita beli. Nah, jadi kalau nanti dia terbiasa, gitu. Nah, itu sangat ya udah bagus lah ya. Memang anak kecil tuh pola pikirnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada barang gitu pengen terus dia nangis, cuma nanti pas nangis kita turuti ya, dia nanti berpikir kayak oh aku harus nangis biar dapat, jadi makin susah untuk bantiin nangisnya. Jadi ponakan saya itu ya kalau dia nangis dia tetap tetap dibeli, jadi dia sampai umur udah besar, udah nggak besar amat sih. Dia kayak kelas SD masih mau TK deh. Jadi dia nangis, misalnya pengen beli sesuatu dia nangis dia. Karena percuma nangis. Iya, sia-sia baik dia. Jadi dia tidak nangis. Jadi dia bagaimana mau minta ke ayah dan ibunya? Dia ngomong pengen. Jadi misalnya tidak dibeli ya sudah. Itu padahal masih kecil Mi. Jadi karena mungkin ini faktor pendidikan orang tuanya Mi ya. Jadi ya ini bahan evaluasi ya bagi orang tua di luar sana ya yang sering memanjakan anaknya dari kecil, apalagi neneknya sekarang ya. Nenek sekarang nih nenek muda itu umur 40 tahun udah jadi nenek 40 mau 50, baru 50 belum yang tua-tua amat udah jadi nenek kan. Nah, jadi anaknya mau dimanja cucunya mau dimanja terus kan, apa-apa dibeli, dikit-dikit dibeli ya, terlalu dimanja nanti itu bisa menjadi faktor negatif lah ya nanti ya. Nah, karena terlalu sering dimanja, terlalu sering dikasih yang enak gitu. Jadi dia ketika susah nggak kuat gitu. Nah, itu jadi bisa kedepannya itu kayak dia ngerjain tugasnya misalnya ini kan sekarang balik ke kini ya. Oh iya benar. Itu kan yang bukan yang malas ya, mungkin ada lah oknum yang benar-benar kayak gitu kayak tadi, jadi dia ngejoki aja gitu. Bukan gitu, tapi bagus kok penjoki, bagus. Lanjutkan. Lanjutkan, Anda mencari uang. Joki Mobile Legend. Joki Mobile Legend itu mungkin itu yang playernya yang sudah main game itu udah terlalu capek. Jadi joki. Itu mungkin menjadi salah satu untuk penjoki itu Anda itu mencari uang. Iya, untuk mencari itu uang. Anda membuat lapangan pekerjaan sendiri. Ya benar. Jadi berusaha sendiri ya. Ya, itu bagaimana Mi? Jadi bagus atau jadi buruk Mi? Sebenarnya itu plus minus. Iya, ada buruk ada baik ya. Iya. Jadi setiap pekerjaan ada plus minus. Sama yang kayak yang kita waktu debatin itu. Sebenarnya Umi tuh mau bilang itu tuh ada plus minusnya. Oh iya benar. Yang waktu kita ada plus minus. Debat. Tidak mungkin sebuah pekerjaan itu tidak ada plus minus. Oh iya benar sama, benar Umi. Ya, termasuk guru pun ada plus minus ya. Ya benar. Makanya kita harus melakukan evaluasi terus Umi ya. Nah, kita harus mencari kesalahan kita di mana yang harus diperbaiki ya Umi ya. Kita perbaiki. Kalau ada salah lagi kita perbaiki lagi. Kita revisi kalau ada yang salah Umi ya. Benar Umi. Ya, setuju Umi. Keren Umi ini guys. Berpikir apa? Kita tuh berpikir menggunakan akal. Iya, bukan sikil. Apa tuh sikil? Kaki guys. Itu bahasa mana? Itu biasanya Jawa nggak sih sikil? Jawa. Ini bukan rasis guys ya? Bukan rasis ya, karena kita cinta Indonesia. Iya betul. Kan kita banyak ragam. Ya. Mungkin mau ngomong soal Indonesia ini, pendidikan di Indonesia ini sepertinya tidak merata ya. Diomongin majunya kayak mana? Apakah pakai kereta? Aduh, bukan Umi, maksudnya tuh apa? Pendidikan di Jawa bagaimana, pendidikan di Sumatera bagaimana, di Papua bagaimana, di Sulawesi bagaimana. Sepertinya yang sangat terlihat itu dari fasilitas ini. Coba bagaimana menurut Umi? Fasilitas sih ya, kemungkinan mereka tuh kan ada kan yang masih pakai yang papan tulis kapur. Iya, kapur Umi ya. Masih pakai di daerah-daerah terpencil gitu. Iya. Terus juga kan kalau kita kan ada monitor ya. Oh iya benar. Monitor, kalau mereka kan nggak ada. Monitor ketua. Kan kalau kita kan nggak ada tuh, jadi kalau untuk pemaparan materinya tuh kan mungkin agak sulit. Jadi
yang pernah kan dosen ini pernah ngajari kita akan PPT dari kertas. Oh iya benar, Iya kan? benar. Jadi dari kertas mungkin itu adalah ide yang bagus untuk yang apa tuh gimana? Sekolah-sekolah terpelosok gitu. Iya, itu mungkin jadi salah satu apa ya, alternatif ya. Iya. Ya. Walau tidak ada internet, Iya. memang susah sih karena kita kan zamannya zaman canggih ya. Iya, jadi memang pendidikan Indonesia itu sangat belum merata ya. Karena kita lihat saja di Papua sana bahkan yang sudah besar itu masih belum sekolah ya, masih SD gitu. Kurang karena minimnya pendidikan. Tapi pintar-pintar Umi ya. Sangat pintar-pintar. Mereka tuh cerdas-cerdas. Iya, jadi mereka memenangkan lomba-lomba ya, yang bahkan sekolah-sekolah unggul pun kalah ya. Itu hebatnya guys ya. Makanya pentingnya pendidikan di situ guys. Karena mereka mau. Ya, itu yang faktor pertama ya. Karena mereka mau. Karena mereka jauh dari kata teknologi canggih yang mengenakan ya. Jadi mereka terbiasa hidup tidak enak dan mereka berusaha ingin hidup enak. Iya, jadi mereka kalau bisa tempat saya ini canggih, ada sekolah bagus untuk kedepannya. Ya, harus berkembang. Ya, harus berkembang. Caranya dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Ya, makanya dari itu mereka bersemangat belajar ya. Mereka dapat MBG ya. Iya, dapat MBG ya mereka ya. Alhamdulillah. Mungkin ya. Ada beberapa tempat ya, nggak seluruhnya. Ya, karena yang pernah saya dengar itu ada beberapa tempat yang menolak. Iya, jadi mereka sekolah itu ditawari untuk mendapatkan MBG tapi ada beberapa yang menolak. Jadi itu gimana yang menolak? Tapi yang menolak itu karena mereka punya standarisasi makanan yang mandiri ya. Jadi mereka sudah ada dari sekolahnya gitu. Tidak dari luar. Jadi mereka tidak menerima MBG karena mereka sudah sebelum dari MBG dari MBG mereka sudah ada programnya seperti MBG. Kayak ini ya, kantin di Cina gitu kan ada. Iya benar. Kalau saya tuh biasanya itu di Universitas Islam Madinah. Jadi mereka tuh ada makan pagi, siang, malam. Jadi mereka jadi ngambil sendiri gitu kayak sekolah-sekolah di Amerika. Ya tahu kan? Tahu seperti itu. Nah kalau program MBG ini kan beda kan ya. Jadi masaknya di tempat lain nanti diantarkan ke sekolah. Jadi kalau di luar negeri sana tuh kita kayak prasmanan gitu, cuman jadi kita narap jadi ada kantin, ada tempatnya. Kalau kita kan beda kan, kita diantar kan, diantar kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga ya. Benar-benar karena itu sebenarnya lebih efektif ya. Ya apalagi menyelesaikan masalah yang uap basi tadi. Itu sebenarnya efektif, tapi sayangnya itu kan itu kita bikin tempat baru lagi. Iya benar, tempat baru lagi. Jadi nggak apa-apa sih masih yang kayak gitu, tapi kalau bisa pas uap panas itu jangan ditutup, langsung ditutup. Itu nggak apa-apa ditutup Mi. Tapi yang nggak boleh itu karena aroma uapnya tercampur tadi Mi. Nah kalau uapnya takut tercampur mungkin apa tuh namanya, sayur kan ada kan sayur berkuah gitu, mungkin bisa diikat dengan plastik atau diwadahi dengan lain. Itu salah satu alternatifnya Mi ya. Atau seluruhnya di ini ya Mi ya, diplastikin. Nasinya juga. Nasinya pakai plastik apa tuh, plastik nasi gitu kan ada. Biar aroma mereka tuh tidak mencampur dan tidak basi ya. Mungkin kalau bagi kalian itu nambahin sampah plastik, mungkin kita bisa pakai wadah yang paling kecil. Ya kan, berarti itu beli wadah lagi selain wadah yang apa yang kalau wadah tuh stainless ya? Stainless. Mungkin pakai wadah yang lain yang memang ada pembagian-bagiannya gitu. Ya MBG ya. Pembahasan sangat menarik hari ini ya. Sangat kita membahas pendidikan ya. MBG, dampak positif dan dampak negatif. Kemudian apalagi tadi pembulian ya. Jadi guys, mungkin ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua ya. Karena kenapa semuanya? Karena kalian juga bakal menjadi seorang pendidik ya, sebagai orang tua ya. Jadi kalian pasti akan mendidik anak kalian seperti apa bagusnya. Dan mungkin juga untuk calon-calon guru nih ya.
siapa tuh seperti calon kita ya. ya, Ya, semoga amin. amin, amin. Semoga calon-calon guru itu bisa lebih mengupgrade diri ya. Ya, Semakin semangat belajar dulu sebelum tidak kebelet ngajar ya. ya, Jadi mencari, kita tuh harus menimba ilmu dulu, ya, mencari Iya. relasi. Relasi. Kayak kita coba aja dulu kayak literasi. nggak ada pengalaman kak, gimana dong ya, kalian mungkin bisa buka les untuk anak SD. Iya, Itu kan anak SMP. kalau takut untuk SMP kan, kalau mungkin pembelajaran SMP kan udah tinggi, SMA sudah tinggi, mungkin lebih ke SD dulu. Tapi pembelajaran sekarang SD tuh udah tinggi loh. Iya, benar-benar. Bahkan anak kelas 1 pun yang belum bisa baca nulis tapi disuruh ngasih tahu apa Orang tua. pengertiannya Iya. ya. Kemudian asesmen formatif dikasih soal berapa padahal baca we belum bisa. Sebenarnya itu kan untuk anak kelas 1 SD untuk naik kelas 2 itu syaratnya itu kan harus bisa baca sama bisa nulis Ya, sama mengenal huruf, baru bisa naik ke kelas 2 gitu, setahu Umi gitu. Iya. Kalau zaman dulu ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang ini Nilai. naik baik ya. iya, Ya. nilai juga gitu. Yang penting absen masuk terus, Ya. nggak tahu muridnya udah bisa atau belum ya. Iya, betul. Dan itu setelah selalu dijadikan bahan evaluasi, berarti naikkan dulu kelas 2. Nah, kelas 2 masih belum bisa baca dan Naik tulis. lagi kelas 3. Iya, naik kelas 3 jadi bahan Sampai kan evaluasi. ada kasus yang SMP nggak bisa baca, itu kayak gimana? Oh iya, bahkan murid SMA tuh belum bisa baca ya. Sangat banyak ya. Itu ya kok bisa gitu kan. Bukan membaca itu membaca juga. Ada yang nggak bisa berhitung. Nah iya, nggak bisa berhitung. Iya, bahkan mereka perkalian nggak hafal kan 1 sampai 10. Ini kan apa ya, PR banget ya bagi pendidikan Indonesia ya. Padahal waktu dulu zaman SD Umi sering ditagih hafalan Perkalian. Kan, Jadi bahkan kayak, di buku kita di belakang itu ada 1 iya, sampai 10. iya, itu coklat itu. Nah. Terus itu kan sering banget nih pas pulang tuh siapa yang bisa jawab perkalian bisa langsung balik. Oh iya, bener banget itu Mi. Kalau nggak bisa ditinggal di situ lah. Iya, lama dia baliknya. Iya. Paling lama terakhir. Oh iya, bener terakhir sampai dia bisa. Iya, sampai dia bisa. Sampai dia bisa. Bener banget itu. Ya. Tapi kayaknya sekarang nggak ada lagi deh. Karena kan mungkin ya ortunya kan udah nunggu gitu di depan gerbang, mana anak saya ini. Kalau zaman dulu nggak ditunggu, kami disuruh nggak usah nunggu, ortunya nggak usah nunggu. Ya mungkin kebanyakan orang tua juga fokus pekerjaan ya. Jadi kurang merangkul anak gitu. Jadi nggak bisa. Jadi serba salah gitu. Iya, serba salah benar. Benar banget ini. Ya mungkin PR lah bagi orang tua di Indonesia ya, harus lebih merangkul anak. Harusnya kalian itu pendidik pertama ya untuk anak-anak yang masih bayi. Ngurus anak, ngurus rumah, keluarga, ya seluruhnya lah ya. Capek jadi orang tua. Iya, tapi anak harus dijadikan prioritas kita ya. Iya. Betul. Makanya untuk orang tua pendidikan itu penting ya. Jadi jangan kalian ingin anak kalian berpendidikan, akan tetapi kalian tidak berpendidikan. Itu mindset saya Umi kalau sebagai seorang pendidik Umi ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua Umi, maaf ya walaupun saya belum berkeluarga tapi saya menanamkan mindset jika kamu kalau kita pengen keturunan kita itu sukses, ya pengen pintar, kita juga harus pintar. Bagaimana cara kita mengelola anak itu bisa menjadi pintar gitu. Dan dia cerdas, kemudian dia berani, kemudian dia tertarik akan hal-hal baru gitu Umi. Karena Umi, maaf Umi ya, saya itu dari kecil itu tertarik sendiri ke pendidikan. Jadi bukan faktor dari orang tua coba nanti jadi guru, ayo belajar yuk gitu, tidak. Cuman Fadil itu memang udah tertarik aja ke pendidikan. Pendidikannya apa sih gitu. Apa yang kita terima kalau kita berpendidikan? Ternyata dengan kita berpendidikan itu sangat banyak kita menerima. Kita bisa mencerdaskan orang-orang lain, kemudian kita bisa membuat bahagia orang lain. Karena dengan pendidikan itu bisa membuat orang
Itu. diterima kerjaan, Iya, betul. kemudian dia bisa berpikir tuh, oh ini Kritis. iya, kemudian bisa membantu orang lain Iya. kok. Nggak gampang dibully. Iya benar. Nah, dan berpendidikan itu, karena orang-orang yang berpendidikan itu bukan hanya nilai yang tinggi Umi, kalau Umi tahu ya, Tapi dan dari sikap juga. iya dari sikapnya, kemudian dari pola pikir Perkataan. ya. Jadi dia pintar, dia bisa perkalian beribu-ribuan, tapi dia gawenya cuma main HP Umi, Nah, gawenya cuma main game Umi, dia Nah. dikit namanya relasi Umi. nah. Aduh kan sayang banget kan Umi ya. Nah, jadi itu jadi bahan evaluasi ya bagi kita semua teman-temannya, karena kita bakal jadi menjadi seorang pendidik, yaitu orang tua. Iya. Ya tentunya apalagi Senang ini, udah seneng ini kan udah sejam ini. terus apalagi kita kami nih sebagai calon guru Umi ya. Iya, betul. Ya jadi mungkin waktu kita sudah selesai Umi ya. Iya, Ya, betul, kita- selesai. ya, tadi kan awal-awal atau pertengahan cemburut. Ya, terpaksa. Sekarang udah senyum karena Udah sejam. udah sejam karena tugas kami itu sejam guys. Iya, sejam. Sejam podcast ini ngobrol-ngobrol. Iya. Kita membahas tema pendidikan ya yang Pendidikan. dimulai dari MBG. Ya. MBG. Iya. Terus apa lagi Apalagi tadi? ya? Pembulian, TKA, TKA, kemudian ada pembulian, pembulian, kemudian pendidikan di dan dari- Indonesia, ya. Kemudian Pendidikan orang tua. juga. Nah, jadi ada 5 yang kita bahas. Jadi Nah, semoga 5. semoga podcast kami hari ini itu bermanfaat ya, Ya, bagi kita membantu. semua, yang membantu ya. Mau kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih belajar juga guys. First time podcast. Ya, jadi Betul. ya terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. And comment. Mungkin kalian bisa komenin kami tentang hal-hal yang apalagi yang kami akan kembangkan untuk podcast ini kalau ada tugas podcast lagi. Selanjutnya Ya, ya. selanjutnya. Benar. Tapi semoga aja nggak ada podcast Bisa lagi. koreksi kami ya. Ih, Oke. betul, koreksi dari perkataan atau gimana Iya. gitu. Ya, dari pendapat kita juga yang salah mungkin ya. Dari pendapat. Iya, boleh dikoreksi ya. Terima kasih teman-teman. Nah, assalamualaikum. Aku.